Selamat pagi Ibu-ibu, Shalom, senang sekali kita bisa bertemu kembali hari ini, hari terakhir seperti mana tadi Jiska telah mengatakan untuk tahun 2022, tapi kita akan ketemu lagi di bulan Februari di tahun 2023. Sebelum kita memasuki tahun 2023 ini, pasti kita mempunyai banyak pertanyaan ya, apalagi ya yang akan terjadi gitu dengan segala keadaan dunia sekitar kita yang kayaknya sedang amburadul gitu. Tapi memang kalau kita melihat semuanya itu sungguh mengerikan, kita nggak tahu apa hari depan kita ya. Tapi saya sendiri secara pribadi, saya memilih untuk saya tidak mau digoncangkan dengan segala keadaan yang ada di sekitar kita. Karena saya memilih untuk saya percaya kepada firman Tuhan. Karena Tuhan berkata, di dunia ini bisa bergoncang, semuanya bisa bergoncang, ekonomi, politik, natural disaster, semuanya itu bisa terjadi. Tetapi saya mau pegang janji Tuhan. Yang sekarang ini saya juga sudah alami selama tahun 2019 ya, 2020 waktu ada COVID itu sungguh-sungguh saya merasakan betapa Tuhan itu sungguh satu-satunya yang saya perlukan dalam menjalani kehidupan saya ini. Dikatakan dunia bergoncang, tapi firman Tuhan itu tidak akan pernah bergoncang. Kasih Tuhan, kasih setianya tidak akan pernah bergoncang. Dan itu firman Tuhan itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya itu tetap sama. Kita tahu hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan hari depan kita. Tuhan yang menentukan apa yang kita lakukan. Jadi sungguh-sungguh Tuhan itu maha kuasa atas hidup kita. Tuhan itu ingin supaya kita itu hidup bersama dengan Dia, berjalan bersama dengan Dia. Seperti yang dikatakan di dalam firman-Nya di Yesaya 41:13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ini firman yang saya pegang terus, karena saya tidak mau menjadi ketakutan menghadapi tahun-tahun yang akan datang, hari-hari yang akan datang. Karena saya tahu, saya berjalan bersama dengan Tuhan. Ini suatu pilihan berjalan dengan Tuhan itu. Apakah kita mau digandeng, ataukah kita mau berjalan sendiri. Tapi saya secara pribadi dan keluarga saya, kami memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam setiap perjalanan hidup kita ini, kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, dengan segala yang terjadi, itu hidup menjadi sangat amat berat. Kita rasanya kok semuanya itu tidak menentu ya, itu menjadi beban bagi kita. Tapi yang saya alami selama tahun 2022 ini, hidup ini memang banyak yang harus kita hadapi di dalam hidup ini. Banyak goncangan, banyak perkara yang harus kita selesaikan. Tapi saya merasakan di tahun 2022 ini khususnya, bahwa waktu saya berjalan dengan Tuhan, waktu Tuhan memegang tangan saya, kuk yang ada di pada pundak saya ini, itu bukanlah kuk yang berat, tapi suatu kuk yang ringan. Karena ada Tuhan yang menuntun saya. Saya tidak berjalan sendiri. Karena saya tahu keberadaan saya ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Seperti yang dikatakan di Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ini firman juga menjadi pegangan saya, bahwa saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak akan menghasilkan buah apa-apa. Saya tidak akan bisa melakukan apa-apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di luar, kalau saya tidak nempel sama Tuhan, kalau saya tidak nempel bergandengan tangan, pegang tangan Tuhan dengan benar-benar, saya tidak akan mampu melakukan apa-apa yang akan mendatangkan hal-hal yang baik bagi saya dan keluarga saya. Oleh karena itu oleh karena itu ibu-ibu, saya memilih untuk saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan karena kesadaran kita bahwa kita ini tidak mampu melakukan apa-apa di luar Tuhan, itu adalah sebetulnya suatu berkat. Berkat kita sebagai anak-anak Tuhan membuat kita
kesadaran kita bahwa kita memerlukan Tuhan, kesadaran kita tak mau bergantung kepada Tuhan, sesungguhnya itu adalah suatu berkat bagi kita. Karena dalam perjalanan itu kita menjadi ringan, karena kita bersandar seperti anak kecil. Kalau dia jalan, anak kecil, let's say 3 tahun gitu, dia berjalan kan harus dituntun, dia nggak mungkin tahu jalan dia. Dia nggak usah mikir, dia udah jalan ngikutin aja, karena dia percaya kepada orang yang nuntun dia. Kita juga, kita harus percaya kepada orang yang nuntun kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang berjalan bersama dengan kita. Kita bersandar itu membawa berkat bagi kita sendiri. Itu mendatangkan sukacita, bukan beban. Bebannya kita yang kita pikul itu kita tidak pikul sendiri, tapi bersama dengan Tuhan kita pikul bersama-sama menjadi ringan, dan itu akan memberikan kepada kita kedamaian. Sekarang kita, kalau kita tidak mempunyai damai, kita tidak mungkin bisa membuat keputusan-keputusan yang benar. Kita tidak bisa hidup dengan penuh sukacita. Kita terus dikejar dipenuhi dengan ketakutan, dan kita nggak mau kan kalau kita dikejar dengan ketakutan, apa ya ini ya. Tapi kita mau mengalami damai dalam segala keadaan apapun, dan damai itu hanya kita bisa dapatkan di dalam Yesus Kristus kalau kita berjalan bersama dengan Dia. Di Amsal di Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Dia yang akan, kalau kita berserah kepada Tuhan, kita dituntun dengan Tuhan. Di Tuhan itu yang akan bertindak, dan ini sungguh-sungguh yang saya alami di dalam keluarga saya gitu. Saya di dalam tahun 2022 ini kita ada beberapa masalah juga yang dalam pekerjaan suami saya, dalam kehidupan kesehatan salah satu dari saudara saya yang terjadi di pertengahan tahun ini. Itu salah satu proyek suami saya itu kita tahu kita ada banyak masalah di tempat itu. Tapi waktu itu kita hanya mendoakan supaya Tuhan tuntun gitu. Kita hanya lihat solusinya itu secara apa pikiran manusia kita, apa yang kita lihat. Itu yang kita mendapatkan, yang kita pikir yang terbaik solusinya. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu setia. Tuhan bukakan hal-hal yang kita tidak terpikirkan. Tuhan bukakan hal-hal yang kita tidak lihat sebagai manusia. Dan bukan berarti setelah Tuhan bukakan terus jalannya itu smooth, mulus dan mendapatkan solusi mujizat. Enggak, Ibu-ibu. Tapi dengan Tuhan bukakan semua yang kita tidak lihat, itu seperti kita diberikan hikmat. Kita dituntun kemana ini jalannya harus kita lalui. Dan firman Tuhan itu berkata, Tuhan itu tidak akan menuntun kita di jalan yang bukan jalan Tuhan. Kalau Tuhan menuntun kita, Dia akan selalu menuntun kita di jalannya, di jalan Tuhan. Kalau kita, seringkali kita tidak melihat jalan Tuhan, tapi kita melihat ada banyak pilihan. Kadang-kadang kita bisa memilih jalan yang salah. Kita akan mencapai tujuan kita, tapi akan ada lebih banyak perjalanan kita akan lebih panjang. Seperti di dalam Alkitab yang Musa itu ya, dia perjalanan yang pendek karena dia berjalan dengan mata tertuju kepada dengan apa yang dia mengerti, dengan segala macam tantangan yang ada, dia mesti berjalan sampai 40 tahun. Begitu juga kita, kalau kita berjalan dengan Tuhan, bukan berarti kita langsung dapat solusi, tapi Tuhan itu yang mengarahkan kita. Belok kanan, belok kiri, itu selalu Tuhan berikan jalan keluarnya. Dan seperti saya juga alami beberapa bulan yang lalu, salah satu dari keluarga saya meninggal dipanggil Tuhan, dan waktu itu dia belum terima Tuhan. Selama berpuluh-puluh tahun kita mendoakan dia supaya dia diubahkan, supaya dia terima Tuhan. Sampai akhirnya kita juga boleh dibilang nggak tahu lagi mesti ngapain gitu. Jadi kita berserah aja sama Tuhan. Karena percaya bahwa satu diselamatkan, seluruh keluarga dimenangkan. Tapi Tuhan itu bekerja luar biasa. Kira-kira sebulan sebelum dia dipanggil, dia minta dibaptis. Dan 3 hari sebelum dia dipanggil Tuhan, dia menuliskan bahwa hari itu adalah perjalanan kedua dia mengatakan,
yang sangat menyenangkan. Dan kita merasa, oh mungkin dia akan sembuh gitu. Dan dia akan terima, karena dia sudah ada di dalam Tuhan, dia akan sembuh. Tapi ternyata enggak. 3 hari setelah itu Tuhan panggil dia. Dan setelah itu kita baru mengerti bahwa itulah yang terbaik. Bahwa bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan Tuhan itulah kehidupan yang terbaik. Dan itulah perjalanan kedua yang Tuhan sudah sediakan bagi dia. Secara manusia kita melihatnya dia akan baik, dia akan hidup kembali dan sehat gitu. Tetapi cara Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan kita sudah banyak belajar ya bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bukan kebaikan di dunia ini, tapi ada kebaikan bersama dengan Dia juga. Jadi kadang-kadang kita meminta solusi secara mata jasmani kita, tetapi Tuhan itu memberikan solusi yang lebih jauh dari apa yang kita pikirkan. Dan beberapa minggu yang lalu juga begitu, di dalam keluarga saya ada satu transaksi yang kelihatannya semuanya itu indah, kelihatannya wow begitu ya. Tapi Tuhan tuh mengatakan di dalam firman-Nya, berkat Tuhan tidak disertai dengan penderitaan, kan ada kan seperti begitu. Dan saya imani itu. Tapi beberapa hari yang lalu Tuhan memberikan sesuatu di dalam hati kita, gitu. Jadi dan Tuhan memberikan jalan keluar yang lain, yang lebih baik. Jadi kadang-kala dalam kita memutuskan sesuatu, kita harus juga memutuskan bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita bersama dengan Tuhan, walaupun kelihatannya keputusan kita itu tidak baik, tapi Tuhan yang akan bisa mengarahkan kita kepada suatu keputusan yang lebih baik. Asal kita mau terus berjalan dengan Dia. Bagaimana sih caranya berjalan dengan Dia itu? Yaitu kita percaya, kita menikmati hadirat-Nya, kita menikmati gandengan tangan berjalan bersama Dia. Kita menginvolvekan Dia dalam setiap apa yang kita mau lakukan. Bahkan kalau bisa kita juga ngobrol dengan Tuhan dalam setiap langkah kita. Karena Dia bersama dengan kita. Dia nggak mau didiemin gitu aja kan ya. Kita kalau berjalan dengan seseorang, kita mau dong diajak ngomong, gitu ya, diajak ngobrol. Begitu juga Tuhan. Keintiman dengan Tuhan itu yang akan terus membawa kepada sukacita. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kita. Dan itu yang harus terus kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwa kita perlu berjalan dengan Tuhan. Apalagi di tahun-tahun yang dibilang akan susah, akan banyak masalah, kita tidak perlu takut karena kita sebagai anak Tuhan, kita mempunyai privilege, kita mempunyai suatu hak favor dari Tuhan. Kita tidak perlu takut, tapi kita mesti mengalihkan fokus kita, paradigma kita, bahwa kita tidak mau fokus kepada apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat harus kita ketahui, tapi kita harus membangun iman kita. Di dalam menghadapi tahun yang akan datang ini, jangan takut. Jangan takut, karena kita punya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Mari kita terus berjalan dengan Dia. Involvekan Dia di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan kita pasti ada damai sejahtera. Ada sukacita untuk menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Dan kita tahu kan, berkat kita bukan ditentukan oleh dunia ini. Tetapi berkat kita itu ditentukan oleh Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita tidak usah takut. Mari kita hanya lakukan bagian kita, yaitu mengasihi Tuhan, yaitu mentaati firman-Nya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, memberikan lebih banyak waktu kepada Tuhan, supaya kita terus berjalan di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Mujizat boleh terjadi, walaupun mujizat tidak terjadi, tapi Tuhan selalu akan memberikan jalan keluar, step by step. Ada kadang-kalanya kita menerima mujizat sebegitu saja, tapi ada kalanya kita harus melalui suatu perjalanan. Karena kita tahu hidup kita ini adalah suatu perjalanan. Dan bersama dengan Tuhan, Tuhan itu adalah garansi dari keselamatan kita. Tuhan itu adalah menjadi bagian dari tempat perlindungan kita. Tidak usah takut. Dunia bisa mengatakan apapun, tapi kita adalah berbeda. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pemenang.
bersama dengan Tuhan. Dan di ayat Amsal 29 ayat 25 dikatakan, itu takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Di sini saya menerimanya takut kepada orang tuh, kalau kita takut dengan keadaan kita takut dengan apa yang kita hadapi, itu akan mendatangkan jerat, karena tidak akan ada damai sejahtera. Waktu kita tidak ada damai sejahtera, kita tidak bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ini menjadi pegangan bagi saya untuk saya tidak takut, karena waktu saya takut itu akan menjerat diri saya sendiri. Tapi saya memilih untuk saya tetap percaya kepada Tuhan. Ibu-ibu, untuk kita bisa percaya kepada Tuhan, kepada siapa kita bergantung, kita harus mengenal pribadi orang itu. Dan kita akan mendengar selanjutnya dari Ibu Lydia, siapa Tuhan itu. Terima kasih. Shalom saudara-saudara, terima kasih Bu Tati. Tadi Bu Tati katakan kita harus mengenal siapa Dia. Dan saya akan membagikan dari Roma 8 ayat 15 sampai 16 dari TPT. Kita akan sama-sama baca. Dan kamu tidak menerima roh kewajiban agamawi yang membawamu kembali ke dalam ketakutan untuk merasa tidak pernah cukup baik. Tetapi kamu telah menerima roh penerimaan yang penuh, yang membawamu masuk ke dalam kerajaan keluarga Allah. Dan kamu tidak akan pernah merasa sebagai anak yatim piatu, karena saat Dia bangkit di dalam kita, roh kita bersatu bersamanya, mengucapkan dengan penuh kasih, Bapa yang tercinta. Ayat 16, karena Roh Kudus membuat kebapaan Allah menjadi nyata bagi kita, saat Dia membisikkan ke dalam batin kita yang paling dalam, kamu adalah anak yang tercinta dari Allah. Saudara, kalau kita membaca dari kedua ayat ini, kita tahu kalau kita boleh menjadi anak Tuhan, kalau kita boleh menyebut Dia Bapa di tempat kita bergantung, itu semua karena anugerah. Dikatakan di sini bahwa kita masuk ke dalam keluarga Allah, kita diterima sepenuhnya. Siapakah kita, saudara? Tetapi Dia sudah menerima kita dengan roh penerimaan yang penuh, yang kita membawa kita masuk ke dalam keluarga Allah, sehingga kita bisa memanggil Dia Bapa, Bapa yang tercinta. Dan dikatakan di ayat 16, kita adalah anak yang tercinta dari Allah. Saudara, anak yang tercinta. Kita tahu awalan itu berarti paling, saudara ya. Kalau tercinta, terbaik, terenak, termanis, itu berarti paling, itu yang udah yang paling top. Itu saudara identitas kita di hadapan Tuhan. Kita tuh sungguh kita tuh sangat dicinta sama Tuhan. Dan saudara, makanya tadi Bu Tati juga bilang, tadi Bu Tati di salah satu statementnya dia bilang, waktu kesaksiannya Bu Tati, Tuhan itu memberikan jalan yang lebih baik daripada yang dipikirkan. Dia selalu memberikan yang terbaik. Tetapi terbaik versinya Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita merasa versi kita beda, tapi kita percaya kita anak yang tercinta dari Tuhan. Dia akan memberikan selalu yang terbaik buat kita. Segala sesuatunya Dia berikan buat kita. Kasihnya itu buat kita itu berlimpah. Dan saya percaya ketika kita menyadari ini, siapa kita di hadapan Tuhan. Dan siapa Dia, Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Saya percaya itu menjadi dasar buat kita. Kita sebagai wanita, kita disebut tiang doa. Kita disebut tiang dalam keluarga. Kita disebut penolong buat keluarga kita. Kita percaya ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak yang tercinta dari Allah. Itu yang membuat kita kuat, saudara. Dan kalau kita mendasarkan fondasi kita ini di dalam kasih Kristus, saya percaya kita akan kuat, kita akan kokoh, ya saudara. Apapun juga yang terjadi. Tadi Bu Tati katakan, semua akan digoncangkan, tapi kita berada di dalam kasih Tuhan, dalam kerajaannya,
Kita tidak akan tergoncangkan. Apapun yang terjadi, saudara, dia terus akan memegang kita. Tangan kanannya itu memegang kita. Dan dia akan terus dikatakan, makanya Tuhan bilang, tadi yang Ibu tadi sudah katakan di firman-Nya, memegang tangan kanannya. Tuhan memegang tangan kanan kita dan berkata, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dan saudara, saya akan bacakan juga di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Dari TB, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, di dalam kasih, kita tahu kasih itulah dia sendiri, karena dia itulah sang kasih. Itu tidak ada ketakutan. Dan kasih yang sempurna, itu melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna, saudara. Kasih yang sempurna, yaitu yang saya tangkap di sini adalah kepenuhan akan kasih Tuhan. Ketika kasih Tuhan itu penuh atas kita, kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, maka itu yang akan melenyapkan segala ketakutan. Kita tidak takut, karena kita percaya ketika kasih Tuhan itu penuh atas kita, kita percaya apapun dia selalu menyertai kita. Dan kasih Tuhan itu kekal. Kasihnya itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan dia itu setia pada janjinya. Dan saudara, kita bisa mengalami kepenuhan kasihnya. Kita bisa mengalami kepenuhan kasihnya ketika terus, tadi dikatakan, ketika kita terus berjalan bersama dia. Ketika terus kita berjalan bersama dia. Yohanes 15 ayat 9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasih itu, kita melekat, saudara. Kita menyatu, kita melekat. Karena inilah satu-satunya, saudara, ketika kita tinggal dalam kasihnya itu. Ketika kita terus melekat kepadanya, ini kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sehingga apapun boleh terjadi. Dikatakan bumi itu akan bergoncang. Tapi ketika kita melekat, kita terus berjalan bersama dia, itu kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan ketika ini terjadi, saudara, dikatakan kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Kita tidak perlu takut, karena kita tahu dia selalu menyertai kita. Oleh sebab itu Daud juga berkata, di dalam lembah kekelaman sekalipun, engkau tetap besertaku. Apapun, saudara, kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa lepas dari setiap fakta yang ada. Ya. Tahun depan dikatakan resesi. Malah dikatakan juga ada berita gempa bumi. Gempa bumi yang akan meratakan, diprediksi Jakarta akan rata oleh gempa bumi yang sangat besar. Belum lagi COVID yang terus-menerus bermutasi. Tapi saudara, kita percaya ketika kita terus melekat terus nempel sama Tuhan, kita berjalan tadi yang seperti dikatakan, kita terus berjalan, dia akan memegang tangan kita, sehingga kita nggak perlu takut. Dan biar setiap kita boleh mengalami ini, saudara, kita boleh mengalami kasih Kristus yang tidak terbatas, kasih Kristus yang sungguh luar biasa. Dan saya percaya ketika kasih Kristus itu penuh atas kita, itu akan mengalir. Dan saudara, kalau kita sebagai wanita, dan tadi dikatakan kasih Kristus itu yang membuat kita sukacita. Ketika kita penuh dengan kasih Kristus, kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera, itu yang akan dirasakan oleh seisi rumah kita. Saudara, kalau kita ketakutan, maka seisi rumah kita akan ketakutan. Tetapi ketika kita dipenuhi kasih Kristus, kita akan merasakan sukacita, damai sejahtera. Dan saya percaya seisi rumah juga akan merasakan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Dan itu yang saya alami, yang sudah berkali-kali saya saksikan. Saya mengalami, saudara, saya mengalami sakit yang masih sampai sekarang. Tapi kenapa saya bisa nggak takut apapun dokter katakan? Karena saya percaya Tuhan mengasihi saya.
karena kasih Tuhan buat saya, dia tidak akan, itu kasih Tuhan itu pasti ada sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi. Dan itu saya percaya. Saya tidak melihat yang tidak melihat fakta yang ada, fakta apapun juga, tapi saya hanya melihat janjinya. Seperti yang tadi Bu Tati katakan, fakta boleh berbicara apapun juga, tapi kita boleh melihat bahwa janji Tuhan buat setiap kita itu luar biasa. Saudara, kalau kita lihat di Mazmur 91 ya, di perikop Mazmur 91 di TPT itu dikatakan aman dan terjamin. Kalau di TB itu dalam lindungan Tuhan. Saya akan bacakan di Amplified yang sudah diterjemahkan. Ia yang berdiam dalam naungan yang maha tinggi akan tetap aman dan beristirahat dalam bayang-bayang yang maha kuasa, yang kekuatannya tidak dapat ditahan oleh musuh. Ia yang berdiam. Saudara, ini artinya kita tinggal, ditinggal tadi, melekat di dalam naungan yang maha tinggi, akan tetap aman dan beristirahat dalam bayang-bayang yang maha kuasa. Di TPT dikatakan, when you abide under the shadow of Shaddai, you are hidden in the strength of God Most High. Abide, saudara. Dikatakan when you abide. Ketika kita menyatu, ketika kita melekat, kita menyatu di bawah bayangan daripada Shaddai, yaitu Allah yang maha kuasa. Kita akan disembunyikan dalam kekuatan Allah yang maha tinggi. Saudara, ketika kita disembunyikan, oleh sebab itu kita, yang Mazmur 91, mungkin sebagian dari kita sudah hafal. Saudara, ini bukan mantra ya saudara ya, kita harus hafal. Memang kita harus merenungkan. Bagus kalau kita bisa menghafal ayat-ayat Alkitab. Tapi bagaimana ini bisa terjadi, saudara? Mazmur 91 ini bisa terjadi. 1000 rebah di kiri kanan dan engkau diam saja. Penyakit sampar kita diluputkan dari semua itu. Ketika kita abide, ketika kita menyatu. Karena di dalam kita menyatu, kita ada di dalam naungan bayangan Allah yang Maha Kuasa. Kita disembunyikan sehingga kita aman, saudara. Dikatakan di perikop tadi saya sudah katakan bahwa kita aman dan tentram, terjamin. Kita dalam lindungan Allah. Ketika itu kita lakukan. Dan tadi Bu Tati katakan, keputusan kita untuk kita mau bergantung kepada Tuhan. Dan biar setiap kita boleh untuk memutuskan bahwa saya mau untuk terus berada bersama Dia, untuk terus melekat bersama Dia, untuk mengalami kepenuhan kasih-Nya. Karena dengan itu semua, itu menjadi dasar buat setiap kita untuk terus kita maju, saudara. Kita terus maju, apapun yang boleh terjadi. Apapun yang boleh terjadi di sekitar kita. Ketika kita didasarkan iman kita oleh kasih Kristus yang luar biasa. Saya percaya kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Ketika kita terus berjalan bersama Dia. Apapun yang seolah-olah tidak bisa ditembus, saudara. Dia ada jalan. Ketika kita berjalan bersama Dia, Dia akan membuka setiap jalan. Dan saya percaya kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin ketika kita terus berjalan bersama Dia. Karena Dia itu Bapa yang sangat baik. Begitu dalam, lebar, dan tingginya kasih Tuhan yang tidak dapat diukur oleh apapun juga. Dan biarlah setiap kita, saya percaya, setiap kita boleh kuat. Setiap kita tidak takut ketika kita terus melekat kepada Dia. Terus berada bersama dengan Bapa kita. Dan saya silakan Bu Mala akan menjelaskan lebih lanjut. Wah, luar biasa ya. Benar, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang sangat dikasihi. Sangat dikasihi oleh Allah yang adalah kasih itu sendiri. Jadi para wanitanya Allah, betapa luar biasa dan indahnya keberadaan kita.
Dan kalau tadi dikatakan kita dikasihi, dan Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita, dan Allah itu adalah kasih sendiri, apa sebetulnya yang kita pikirkan tentang kasih itu? Kasih itu tidak mungkin melakukan yang jahat, bukan? Kasih itu selalu melakukan yang baik. Yang keluar dari kasih selalu adalah yang baik. Jadi hari ini, kenapa kita tidak takut? Karena kita tahu, tadi sudah dikatakan oleh Bu Tati dan Bu Lydia, bahwa kita memiliki Allah yang sangat peduli. Allah kita adalah Allah yang baik, ya, Allah yang selalu menyatakan kebaikan bagi kehidupan kita, karena Dia adalah kasih itu sendiri. Oleh sebab itu, karena Bapa itu baik dan kasih-Nya itu yang memberikan rasa aman kepada kita. Kita mau lihat ya di dalam Amsal 3 ayat 12. Silakan Victor, TPT ya. Dikatakan demikian. Amsal 3 ayat 12. Kita baca sama-sama, para wanitanya Allah ya. Dikatakan demikian. Karena disiplin Bapa hanya berasal dari kasih dan kesenangannya kepadamu. Bahkan ketika tampaknya tegurannya itu keras, itu masih lebih baik daripada yang dilakukan ayah manapun di bumi pada anaknya. Wah, ayat ini luar biasa. Jadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita salah ambil keputusan, atau kita berjalan berkotaan sendiri, Allah itu begitu cinta kepada kita, dan di segala sesuatu yang Dia lakukan itu berasal dari kasih dan kesenangannya kepada kita, sehingga Dia melakukan mungkin tegurannya atau disiplinnya, semua didasari oleh kasih dan kesenangannya kepada kita. Jadi kita pribadi yang sangat dikasihi, pribadi yang mendatangkan kesenangan bagi Tuhan, sukacita bagi Tuhan. Jadi kita akan aman, kita tidak takut. Kenapa? Karena semuanya yang Allah lakukan adalah demi kebaikan kita, karena Allah sangat mengasihi kita. Nah, dan kebaikannya itu melingkupi setiap orang percaya. Kita mau baca ya di dalam Mazmur 5 ayat 12. Ya, oke, kita baca sama-sama ya para umatnya Allah. Kita tahu bahwa firman itu adalah roh dan hidup. Ketika kita membaca firman ini, kita sedang menerima roh dan hidup. Hidupnya Allah, hidup dari kuasa firman itu akan membentengi kita dan membuat kita merasa aman, dan aman itu membuat kita tidak merasa takut. Amin. Kita baca ya. Tuhan, betapa indahnya Engkau memberkati orang benar. Kebaikanmu melingkupi setiap orang dan menutupi mereka di bawah naungan kebaikan dan sukacitamu. Bolehkah kita pelan-pelan kita katakan kepada diri kita, firman ini adalah milik kita, karena kita anak-anak Allah adalah ahli waris dari setiap janji Allah. Firman inilah yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita baca sama-sama ya. Tuhan, betapa indahnya Engkau memberkati aku. Katakan demikian ya. Kebaikanmu melingkupi aku dan menutupi aku di bawah naungan kebaikan dan sukacitamu. Wow, dahsyat ya. Ketika saya membaca ayat ini dan saya mengakuinya ini terjadi dalam hidup saya, maka itu mendatangkan satu kehidupan dari kuasa firman yang membentengi hati saya, pikiran, perasaan, kehendak saya oleh kebenaran ini, oleh firman ini, bahwa betapa indahnya Tuhan memberkati kita semua, anak-anaknya. Dan kebaikan Tuhan, kebaikan Bapa atas kita, melingkupi kita dan menutupi kita di bawah apa? Di bawah naungan kebaikan dan sukacita. Wow, betapa dahsyat firman ini, bahwa kita dinaungi oleh kebaikan. Jadi kenapa kita tidak takut? Karena ini adalah kebenaran. Dan kebenaran inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin ya. Oleh sebab itu hari ini biar kita menyadari bahwa Bapa itu begitu baik. Bapa yang tadi dikatakan adalah kasih itu sendiri. Dia memberikan kita rasa aman dan dia melingkupi kita
dengan kebaikannya. Itu sebabnya kita harus berpikir seperti apa yang Allah pikirkan, seperti yang firman katakan. Itu sebabnya mari kita mau baca di dalam Filipi 4 ayat 8. Dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wow, dahsyat ya. Jadi kalau kita terus memikirkan hal ini, hari-hari kita penuhi, pagi hari kita penuhi pikiran kita seperti apa yang firman Tuhan katakan, maka kita akan mengalami kuasa firman di dalam satu jaminan dari kekuatan firman itu membentengi kita dari rasa takut. Jadi katakan demikian. Jadi akhirnya semua yang benar itu yang terjadi dalam hidupku. Dan semua yang benar itu yang keluar dari hidupku. Semua yang mulia itu yang terjadi dalam hidupku. Mari para wanitanya Allah katakan, semua yang mulia itu terjadi dalam hidupku. Dan yang keluar dari hidupku, terpancar dari hidupku adalah semua yang mulia. Katakan amin. Dan semua yang adil. Wow, aku mengalami keadilanmu di tengah-tengah situasi hiruk-pikuk dunia ini. Aku mengalami keadilanmu. Dan keadilanmu itulah juga yang keluar dari hidupku. Wow, dahsyat ya. Kita pribadi yang dahsyat sekali. Dan semua yang suci, katakan semua yang suci. Pikiran, perasaan, semuanya suci, kudus, seperti Bapa kudus. Dan semua yang manis. Wow, bayangkan semua yang manis. Semua yang manis itu semua yang indah, semua yang memuaskan, semua yang mendatangkan kebahagiaan. Itulah yang terjadi dalam hidupku. Dan yang keluar dari hidupku itu juga semua yang manis. Sehingga bisa dinikmati oleh orang sekitar kita. Yang membuat rasa aman bagi sekitar kami. Dan melenyapkan ketakutan. Amin. Bukan luar biasa ya firman Tuhan. Dan dikatakan semua yang sedap didengar. Wow, apa yang sedap didengar? Apa yang sedap didengar dari telinga kita? Itulah yang kita harus pikirkan. Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Dan itulah yang akan kita alami. Dan dikatakan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi apa yang Allah ingin kita pikirkan? Semua yang ini tadi. Semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, itu yang memenuhi pikiran kita. Bukan ketakutan. Bukan satu kekhawatiran, tetapi semua yang ini, yang tertulis di sini, inilah yang kita pikirkan hari lepas hari, waktu demi waktu. Dan firman ini adalah satu roh dan hidup. Dan kuasa dari firman inilah yang akan membentengi hati, pikiran, perasaan kita oleh kuasa firman yang melenyapkan semua ketakutan. Katakan amin. Ya, nah ini yang Tuhan ingin kita lakukan, pikirkan. Dan kita tidak akan takut karena kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tadi sudah diutarakan oleh Bu Tati, bahkan juga oleh Bu Lydia. Jadi ketika kita memenuhi pikiran kita dengan cara berpikir demikian, bahwa aku tahu bahwa hidupku tahun ini, tahun ke depan, apapun yang diprediksi akan terjadi tahun 2003, ada Allah yang turut bekerja ya dalam segala sesuatu, dalam semua kejadian di dunia ini, baik dalam hidupku dan sebagainya. Tetapi itu semua semata-mata hanya mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi kita yang mengasihi Dia. Bahkan dikatakan yaitu bagi mereka, bagi kita para wanitanya Allah yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Roma 8:28 tadi dikatakan demikian. Bukankah itu yang membuatkan satu benteng yang kuat, perisai yang kuat bagi hidup kita, sehingga kita tahu apapun yang terjadi, Allah turut bekerja di dalamnya. Jadi seperti ini. Misalnya kita punya planning A, tetapi yang terjadi dalam hidup kita tuh B, gitu ya. Biasanya kan kita jadi takut, kecewa, ataupun kita merasa, aduh kok begini ya. Tetapi karena kita tahu
bahwa Allah ada di dalam situ. Allah turut bekerja, mendatangkan, meskipun yang terjadi B, tapi dia mendatangkan hal itu untuk mendatangkan kebaikan semata-mata buat kita. Maka kita akan menjadi pribadi yang stabil, yang aman, yang tidak tergoyahkan. Karena kita tahu, apapun yang terjadi, meskipun kita rencananya A, yang terjadi B, tetapi di dalam yang B itulah ada perlindungan, naungan, kebaikan Allah bagi kita. Ada kuasa dan ada otoritas Allah yang memenuhi hidup kita. Sehingga hidup kita adalah kehidupan yang memancarkan kesetiaan Allah. Amin. Nah, oleh sebab itu hari ini biarlah hati kita bukan dipenuhi dengan ketakutan, tapi dipenuhi dengan apa yang Allah katakan bagi hidup kita dan dipenuhi dengan kebenarannya. Karena kebenarannya, firman-Nya adalah roh dan hidup. Dan kehidupan firman itulah kehidupan yang penuh kuasa dan otoritas. Nah, dan kita juga kenapa tidak takut? Karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala situasi yang kita hadapi. Kita mau baca di dalam Yesaya 43 ayat 2. Ini luar biasa, yang TPT saja ya. Yesaya 42 ayat 43 ayat 2 ya, yang TPT. Boleh ditayangkan yang TPT. Baik, yang TPT-nya ya saya baik. Saya akan bacakan ya, demikian ya firman-Nya, demikian yang TPT. Ketika kamu melalui laut yang dalam dan berbadai, laut yang dalam dan berbadai ya, ini seperti hidup kita nih, seperti mengalami kita masuk ke dalam suasana laut yang dalam dan berbadai. Ya, kamu dapat percaya bahwa aku ada bersamamu. Wow, luar biasa ya, tadi disampaikan oleh Bu Lydia, diprediksi tahun depan akan begini A, B, C. Tetapi Tuhan katakan itu seperti laut yang berbadai. Tapi kamu dapat percaya, kamu dapat mempercaya aku, bahwa aku ada bersamamu di tengah-tengah badai itu. Wah, luar biasa ya. Para waritanya Allah itu dahsyat dan luar biasa. Dan dikatakan ketika kamu melalui sungai-sungai yang mengamuk, ya, kamu tidak akan dihanyutkan. Ini adalah perkataan Bapa kita. Tadi dikatakan Bapa, dia adalah tempat di mana kita bergantung. Dia adalah Allah yang kasih itu sendiri. Dia adalah Allah yang baik. Dan dia berkata, sekalipun kamu melalui sungai-sungai yang mengamuk, kamu tidak akan dihanyutkan. Ketika kamu berjalan melalui penganiayaan seperti api yang menyala-nyala, ya dikatakan, kamu tidak akan terbakar. Nyala api itu tidak akan membahayakanmu. Wow, bukankah firman ini, perkataan Bapa kita, perkataan Allah kita yang adalah roh dan hidup, ini membangkitkan satu kehidupan di dalam diri kita yang mengatakan bahwa memang mungkin kita ada dalam situasi, masuk dalam situasi laut yang dalam dan berbadai, atau sungai-sungai yang mengamuk, atau penganiayaan seperti api yang menyala-nyala. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Kamu dapat percaya, aku ada bersama. Aku menyertaimu dan tidak ada yang dapat membahayakan engkau. Betapa dahsyatnya daripada kebenaran ini yang memberikan kita sesuatu pengertian betapa dahsyatnya keberadaan kita di dalam Kristus. Ketakutan tidak bisa menguasai kita. Ketika kita menyadari bahwa firman itu adalah milik kita, setiap perkataan dan janji Allah adalah kita yang mewarisinya, kita yang memilikinya. Maka itu akan membuat kita aman dan tidak takut. Dan yang terlebih lagi adalah apa yang harus kita lakukan untuk tahun ke depan. Kita mau baca ya di dalam Mazmur 37 ayat 5. Ini yang kita perlu lakukan. Seperti tadi yang kita dikatakan dan Bu Lydia ya, dikatakan demikian. Mazmur 37 ayat 5. Berilah Allah hak untuk mengarahkan hidupmu. Dan saat kamu percaya kepadanya di sepanjang jalan, kamu akan mendapati dia membuka jalan dengan sempurna. Mari para wanitanya Allah katakan amin.
Ya, amin, dengan penuh sukacita dan satu keyakinan bahwa ketika kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita atau merancangkan memprogram hidup kita seperti apa yang kita anggap baik, tetapi kita memberi hak kepada Allah sendiri untuk mengarahkan hidup kita, dan kita percaya kepada Dia sepanjang jalan hidup kita, sepanjang jalan 2023, kita terus percaya kepada Tuhan, kepada Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih itu, dan kita memberi Dia hak untuk mengarahkan hidup kita. Apa yang dikatakan? Kamu akan mendapati, kita akan mendapati di tahun 2023 ini bahwa Dia membuka jalan dengan sempurna. Mari katakan amin, ya. Nah, ini adalah yang sangat-sangat memberkati saya, khususnya setiap firman ya. Kita harus tahu bahwa itu adalah janjinya buat kita. Kita adalah ahli waris setiap janji Allah. Dan katakan seperti Maria katakan, jadilah seperti apa yang engkau katakan Tuhan. Mari para wanitanya Allah, katakan, jadilah menurut perkataanmu bagi hidupku. Katakan amin. Dan kita terima hari ini kemenangan atas ketakutan, kemenangan atas kekhawatiran, kemenangan atas semua yang menggoyahkan kita. Karena kita berpegang dan berdiri di atas dasar yang kokoh, yaitu kita adalah milik Allah sendiri. Allah yang mengasihi kita, Allah yang baik, dan kepadanya lah kami terus bersandar, bergantung. Dan Dialah yang akan menuntun hidup kami dari kemenangan kepada kemenangan, agar namanya dipermuliakan melalui hidup kita. Katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari para wanitanya Allah, arahkan hatimu kepada Dia, Bapa kita yang baik. Bapa yang menaungi kita dengan kebaikan dan sukacita. Bapa yang menyertai kita di tengah badai, di tengah sungai yang mengamuk, di tengah kepanasan aniaya apapun. Ada Bapa menyertai kita, yang menjaga kita dan melindungi kita. Dan apapun yang terjadi, yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, semata-mata hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Terpujilah Tuhan. Hari ini Bapa, kami para wanitanya Allah datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Menjelang tahun 2023 ini, yang banyak sekali prediksi ataupun semua berita-berita yang mengatakan bahwa banyak hal akan terjadi di tahun 2023. Tetapi kami sebagai wanitanya Allah, kami berdiri di atas kebenaran, di atas satu pengertian bahwa Allah kami adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang baik, Allah tempat kami bersandar, dan dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau. Demikianlah terjadi dalam hidup kami di tahun 2023. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang adil, yang suci, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang kami pikirkan, dan itu yang terjadi dalam hidup kami, dan itu yang keluar dari hidup kami. Sehingga di tahun 2023, di tengah kegelapan dunia, justru kami muncul sebagai terang. Justru terang-Mu bersinar melalui kehidupan kami. Kemenangan Kristus dinyatakan melalui kehidupan kami. Sehingga orang-orang yang dalam kegelapan itu datang kepada terang-Mu. Dan hidup bersama-Mu. Masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu. Dan para wanitanya Allah yang saat ini ada di dalam Zoom ini, biarlah diberkati oleh-Mu di dalam satu kebenaran yang sejati, yang melenyapkan ketakutan, yang membawa kami berdiri teguh dan berdiri sebagai pemenang, berdiri sebagai anak Allah yang penuh dengan kuasa, karena Allah kami adalah Allah yang penuh kuasa, penuh kasih, penuh kebaikan. Demikianlah terjadi dalam hidup kita. Terpujilah bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk semua yang ada di dalam Zoom ini, Tuhan, internet semua Engkau jagai. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami berkata dengan penuh kekaguman dan sorak-sorai, Bapa, terpujilah bagi nama-Mu.
kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kita semua yang sangat dikasihi oleh Bapa katakan, amin.